Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afudin di YDF Academy. Nah, selanjutnya setelah kita selesai instalasi, kita akan belajar komponen-komponen inti dari React Native, core komponen dari React Native. Di sini nanti ada banyak sekali. Kalau teman-teman langsung lihat di basic, kemudian core komponen, and native komponen. Nah, di sini kita lihat ya ke bawah. Nah, core komponen terlebih dahulu. Nah, di sini ada view, ada text, ada image, dan ada score view dan text input, ya kan? Nah, yang pertama kita lihat di sini ya. Kalau view ini sama ya, kalau di web itu div. Kalau text ini ya, kalau di web p, kalau image di web itu di HTML img. Scroll view ya sama kayak div, tapi dia bisa nge-scroll ya ke atas ke bawah gitu ya. Kalau ini text input ya kayak input text kayak gini ya, sama kayak di tag HTML. Kita akan langsung coba contoh di sini ya. Kita akan copy semuanya nih. Oke, kita copy aja. Nah, tapi kita akan buat satu folder src di sini. Kemudian kita akan buat file baru namanya core component.js. Nah, baru kita paste di sini. Tapi app ini kita ganti jadi core component. Nah, app ini ganti core component. Oke, kita save. Selanjutnya app di sini juga kita cut, kita taruh di src biar rapi semuanya. Saya taruh di sini. Nah, nanti kita akan kedapatan error. Nah, error karena di indeksnya kita juga harus ubah di sini src. Nah, ini nanti udah nggak error lagi. Nah, oke. Ini core komponen yang kita copy, ini app. Nah, tampilannya masih app karena di indeks ini kita manggilnya app. Nah, kita akan buat impor baru di sini namanya core komponen. Nah, core komponen ini kita copy, kita paste di sini. Kita coba save. Nah, kayak gini ya. Jadi yang pertama kita lihat di core komponen nih. Some text, ini adalah teks biasa di sini. Kemudian di sini ada view itu kayak div ya. Div some more text, kemudian di sini ada image. Nah, image-nya itu dari URL di sini. Nah, dari URL ini kita copy, coba kita lihat ya. Nah, dari URL ini ya. Kemudian dia stylingnya width-nya 200, height-nya 200. Jadi stylingnya kayak gini. Bisa kayak gini atau bisa kita buat styling sendiri ya. Misal kayak yang di bawah di sini ya. Misal ini saya ganti kayak ini nih, RNCS. Nah, bisa yang kayak gini nih di sini. Stylingnya bisa kita tulis di sini. Bisa tulis di sini, bisa tulis langsung di atributnya di sini. Tapi dengan syarat kurung awalnya 2 kali. Nah, kemudian text inputnya juga kita harus styling, height-nya, bordernya. Kalau nggak styling di sini kita hapus nih. Nah, maka kayak teks biasa, nggak ada perubahan apa-apa. Walaupun kita bisa ada tulisan di sini ya, bisa ngetik apa-apa di sini ya. Nah, tapi lebih baik kita kasih border, kita kasih styling. Nah, stylingnya di sini border width 1, yaitu ketebalan bordernya, warnanya grey, tingginya 40. Jadi ini yang penting sih, ini doang. Beberapa komponen yang penting. Nah, saya akan coba ngajarin yang ini ya. Ini kalau Yuri, tapi kalau
gambarnya kita simpan di codingan seperti apa ya. Coba kita akan simpan di sini. Ini akan kita save as image-nya di dalam React Native dasar src. Kita akan buat folder baru, assets. Nah, di sini kita buat cat kayak gini ya, cat.png. Kita save. Nah, ini kan ada aset di sini ya. Nah, kita tinggal panggil di sini import asset cat.png. Nah, kita ganti dengan cat. Nah, as source-nya tinggal kita hapus, kita ganti dengan cat. Kayak gini juga sama saja. Nah, ini kan sama aja kan. Oke. Jadi seperti itu ya untuk komponen intinya. Jadi kalau scroll view ini kan belum bisa scroll ya. Misal scroll, kita akan buat jadi scroll view. Kita gambarnya kita perbanyak coba. Nah, ini kan gambarnya perbanyak. Nah, kalau scroll view dia biasa scroll kayak gini. Nah, fungsinya kayak gini. Tapi ini kalau kita ganti cuma view doang, nah maka dia nggak bisa scroll apa-apa kayak gini ya. Jadi itu fungsinya scroll view. Kita hapus kembali kayak gini. Nah, view ini sama kayak div. Nah, view ini jadi div, kemudian di dalam div ini ada teks dan ada image kayak ginilah ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya biar misal kita kasih styling di sini. Nanti kita akan lebih lanjut belajar styling, flag, direction, row. Nah, ini bisa buat pengaturan kayak gini, row. Nah, biar misal khusus di dalam sini flag directionnya row, artinya nggak ke bawah tapi ke samping kayak gitu ya. Jadi ini kita grouping istilahnya ya, fungsinya untuk kayak gitu. Oke, jadi sementara seperti itu dulu. Jadi di sini perlu diingat di core komponen ini ya, kita ada view itu seperti kayak this, tapi dia non scrolling. Kalau teks itu kayak P kayak gini. Jadi teks itu bisa jadi P, bisa jadi H1, H2, H3. Nah, tergantung nanti stylingnya di sini. Stylingnya dia mau font size-nya berapa, itu dia akan dinamis. Kemudian image ini untuk menampilkan gambar, img. Scroll view sama kayak div tapi dia bisa scrolling. Text input di sini untuk input teks ya. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya di tutorial selanjutnya. Kita akan hanya belajar base komponennya atau core komponennya aja. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai styling, mengenai text input dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.